Oke, jadi kalau di pertemuan minggu kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Saya tampilkan sedikit tentang OSI layer ya. Kita sudah bahas gimana sih data itu dikirim di dalam internet, baik itu melalui kabel Ethernet, baik itu melalui fiber optik, baik itu melalui gelombang elektromagnetik ya. Nah, untuk koneksi internet kita ya, infrastrukturnya, standarisasinya itu menggunakan yang namanya ini OSI layer. Kalau di luar negeri ini bacanya bukan OSI ya, tapi OSI. Ya, di Indonesia aja yang bacanya OSI layer. Kalau di luar itu sebutannya OSI layer. Apa itu OSI layer? Nah, OSI layer itu standar ya, standarisasi. Namanya Open System Interconnection Internet. Jadi ini adalah standar untuk koneksi internet di seluruh dunia. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkannya adalah ISO. OSI ISO. ISO itu apa? International Organization for Standardization. Pak, bukannya iOS, iOS, bukan. Ya, dia singkatannya aja ISO. Kepanjangannya memang International Organization for Standardization. Ya, kalau kalian pernah dengar atau pernah baca, mungkin ada ISO 9001, ada ISO lagi berapa 2000 ya. Jadi ini memang bukan cuman organisasi ini bukan cuman mengeluarkan standar untuk koneksi internet, bukan. Tapi dia memang organisasi yang mengeluarkan beberapa standar. Bahkan seperti ukuran lapangan futsal, ukuran lapangan tenis, ukuran lapangan tenis meja, itu dia juga ada pengaturannya. Kalau kalian beli ini deh apa? Lapangan tenis meja. Di lapangan tenis di mejanya itu ada tulisan ISO. ISO berapa dia pakai standarnya. Ya, jadi ISO di sini bukan cuman ngurusin OSI, tapi dia banyak ya. Nah, OSI ini adalah khusus untuk infrastruktur internet, terus bagaimana cara koneksinya, bagaimana cara berkirim datanya, itu menggunakan standar OSI layer. Yang ini ya. Harusnya OSI layer ini udah diajarin di Jarkom. Ada nggak belajar? Ada kan? Ada berapa layer? Udah diajarin belum? Tapi mata kuliah Jarkom sudah? Sudah ya, oke. Ada 7 layer kalau OSI ini, ya. Pak, kenapa kita harus pakai standarnya OSI? Kenapa nggak pakai standar yang lain atau bikin standar sendiri? Terserah kalian. Kalian mau bikin standar sendiri lebih bagus. Cuman repot. Karena standarnya mereka misalnya kakinya 4. Kalian bikin kakinya 2. Ketika kalian mau menjual produk kalian keluar, nggak ada yang beli. Kenapa? Nggak cocok. Yang beredar di dunia itu standarnya standar dunia. Ketika kalian mau menjual produk kalian, ini kami bikin standar sendiri. Yang kemarin kakinya 4, kami kakinya 2. Itu bakalan sulit. Kenapa? Ya 4 dengan 2 nggak masuk. Kayak gitu. Contoh seperti colokan listrik. Di Indonesia colokannya, iya lubangnya 2. Kayak gini kan. Terus misalnya kalian beli alat elektronik yang ada
colokannya itu 3, apa yang kalian lakukan? Harus beli konverternya ya. Biar jadi 2. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan standar di Indonesia. Nah, sama seperti itu. Kalau kita nggak ngikutin standar, ya nantinya kita sendiri yang repot. Seperti router, tahu router? Router, switch, alat-alat ini sudah ngikutin standar internasional. Dan ini berlaku di seluruh dunia berlaku. Ya, kamu mau beli routernya di sini, kamu bawa nanti ke Eropa, tinggal plug and play. Karena standarnya sama di seluruh dunia. Ya, kamu mau beli router di Eropa sana, terus dipakai di Indonesia, tetap bisa dipakai karena standarnya menggunakan standar yang sama, kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya saya ibaratkan kita ini belum ngomong ke OSI, kita ngomongin dulu bagaimana kalau seandainya kita berinternet atau berselancar atau browsing ya. Browsing di internet. Anggaplah saya mau buka ini laptop saya sudah connect ke internet, ya kan? Saya mau buka google.com. Saya bukanya di mana ini? Bukanya di mana? Di Microsoft Word. Ya di browser ya. Kalau mau mengakses internet, ya otomatis kita bukanya di browser, terus tulis domain name-nya yaitu google.com. Kemudian enter, barulah dia komunikasi ya. Kalau kamu ketik di Microsoft Word google.com terus enter, tidak akan terjadi apa-apa. Karena Microsoft Word bukan interface untuk melakukan browsing. Jadi harus pakai browser. Browser ini apa? Contohnya bisa Google, Chrome, apalagi Firefox ya, Opera dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya saya anggaplah pakai Google Chrome. Saya ketik google.com, enter. Apa sih yang sebenarnya terjadi di luar laptop kita? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita cuma ngebayanginnya karena laptop saya terkoneksi ke internet, ya udah kalau saya ketik google.com nanti akan tampil. Kira-kira bisa tampil seperti itu kenapa? Dari mana? Yaitu kalian sebenarnya laptop kalian itu melakukan request. Google.com ini dicari sebenarnya google.com itu punya siapa? Punyanya siapa? Apakah punyanya Unama? Dicarilah dulu di server Unama, di router Unama. Ada nggak google.com? Oh, nggak ada karena memang bukan punya kita. Cari lagi ke atas. Di luar network Unama, mungkin karena Unama pakai Telkom misalnya, dia bakal cari di Telkom, di server Telkom ada nggak google.com? Nggak ada. Cari lagi yang paling tinggi, IIX, Indonesia, ya. Di IIX ada nggak google.com? Nggak ada. Diarahin lagi ke Singapura, dari Singapura baru ke Amerika. Oh, iya ini website ada alamatnya adalah di Amerika dan alamatnya ada di sini. Ditunjukinlah, diarahinlah ke servernya Google. Jadi ada alamat. Alamatnya itu disebut dengan IP address. Di balik google.com ini ada IP address. Pernah melakukan ini enggak? Ping google.com. Nah, itu IP addressnya Google. Saya coba tracer google.com. Jadi tujuannya adalah mau mencari 74.125.200.102.
Itu IP lokalnya dulu, di lokal 192.168.43.88 ya RTU. Percobaan kedua ya, ini saya connect-nya pakai HP saya ya. Kemungkinan jalur yang digunakan adalah pasti melalui, kalau saya pakai IM3, otomatis dia akan melalui IM3, provider IM3. Dari IM3 baru nanti dia keluar ya. Harusnya nanti ada ini muncul alamatnya Ooredoo atau apa gitu ya, Indosat Ooredoo dan sebagainya. Nah tuh indosat.com ya kan. Ini udah sampai ke Indosat nih nyarinya si Google, nggak ada, cari lagi keluar. Terus nanti sampai ke server Amerika, barulah sampai ke 74.125.200.102 kayak gitu ya. Coba lihat, panjang banget ya. Tapi kalau kita aksesnya situs yang di Indonesia 74.125.37.250 belum nih, belum sampai ke Amerika. Panjang banget kan? Panjang banget ini. Misalnya apa ya? Saya coba Unama CID deh, research unama.ac.id. Lokal. Oh iya, saya kan pakai handphone. Jadi ini bukan lokal Unama. Dia sama aja, nanti tetap ke Indosat dulu, nanti baru nyari Unama. Ya sama aja, ini panjang juga. Ya, ya sama, dia pasti ke Indosat dulu dia. Kalau saya seandainya tadi di pakai network Unama, sayangnya nih koneksinya lemah sekali, jadi nggak bisa saya pakai. Kalau tadi siang bisa saya contohin, unama.ac.id itu dikit cuma, karena servernya di sinilah. Jadi ketika dia sampai di router, udah langsung tahu ini punya Unama. Ya udah langsung diarahin ke server Unama, nggak perlu jauh-jauh sebanyak ini. Makanya kemarin minggu yang lalu pernah saya bilang, kalau kalian pengen bikin website, targetnya adalah orang Indonesia, ya udah cari server di Indonesia. Untuk apa taruh di Amerika? Karena ini akan menyebabkan apa? Yang millisecond itu apa? Latensi, betul. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu sebenarnya melakukan request ke server Google, kami minta halaman dong, halaman awal google.com. Divalidasi oleh si Google, oh benar ini, ada yang minta dengan IP address 192 sekian 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 sekian. Oke, ini kami kembalikan halaman HTML yang ada tulisan Google-nya, terus ada search box-nya, terus ada tombol search. Ini kami kembalikan ke kalian karena yang kalian request adalah halaman ini. Makanya dia tampil di sini Google, terus di sini search box-nya, di sini tombol search. Gitu, ya. Apa? Maksudnya gimana? Forbidden? Maksudnya? Iya betul. Biasanya yang paling penting itu ini domain name. Domain name ya. Jadi kalau misalnya saya mengakses, ini sering saya temui, bekerja di citasejati.com.
Coba dicari cintasejati.com. Ketik di Google Chrome cintasejati.com. Ini nggak ada yang daftarin. Artinya dicari kemanapun, karena ini tidak terdaftar, artinya nggak ada IP yang cocok. Dicari kemana-mana, cintasejati.com ya nggak ada. Tapi cinta sejatinya ada. Cintasejati.com-nya itu yang nggak ada, kayak gitu, karena belum didaftarkan, ya. Nah, google.com kenapa kita bisa mengaksesnya? Karena ini sudah terdaftar. Sama seperti unama.ac.id. Unama.ac.id. Ini beli. Bukan seenak dewe. Wah, saya mau bikin situs nama saya. Pokoknya ketik aja yovipratama.co.id. Rupa-rupanya enggak ketik. Kok bisa enggak adil katanya gitu kan. Pun di mananya yang enggak adil gitu kan. Memang kamu enggak beli gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi yang tampil di sini itu bukan 404 kalau dia tidak terdaftar. Dia bukan 404. Biasanya akan tampil yang kalau di Google Chrome itu halaman kosong. Tidak ditemukan, situs yang di ini tidak ditemukan, ya. Kalau yang 404 itu misalnya gini, google.com / kamu tulis aja 1 2 3 4. Kalau misalnya satu halaman ini enggak ada 1 2 3 4 di google.com, ya udah baru dia ngasih status 404, artinya ini page not found. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin ini tadi request, terus dikasih. Kita akan bedah lebih dalam. Semuanya ini itu melewati namanya OC layer. Di mana ya? Nah, di sini nih ada OC layer. Di sini juga ada OC layer. Jadi ketika kita nge-request, nih, saya langsung aja. Nih, OC layer ada 7 lapis. Ada application, presentation, session layer, transport layer, network layer, data link layer. Oke. Ketika kita sebagai klien, di sini klien, di sini kita ngetik tadi google.com. Berarti kita yang nge-request. Ya kan? Nah, dia prosesnya dari atas ke bawah. Disinilah yang tulisan tadi google.com di layer application. Layer application ini apa? Yang tadi Google Chrome contohnya. Ya, aplikasi Google Chrome. Google.com kita request, masuklah ke presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, baru physical layer. Physical layer ini yang sudah jadi bit-bit biner. Inilah yang dikirim. Di sini yang tadi satu masuk ke physical layer, diterjemahkan lagi, balik lagi. Ini prosesnya ke atas dari si penerima. Ya, ke si penerima. Di penerima, oh, terbaca sudah. Oh, dia minta google.com. Kalau di sini tadi belum terbaca, masih 1010. Ya kan? Pas sudah naik ke atas, sudah di layer application, barulah dia terbaca google.com. Terus dari si Google, ini kan server ya. Dari si Google itu ngirim balik halaman indeks tadi. Ya kan, yang ada tampilan, ada tulisan Google, terus ada search box-nya, ada tombol search-nya. Itu balik lagi ke bawah. Dari Google, dari halaman tadi di convert di beberapa layer sampai jadi
101010 ini yang dikirim sampai di sini 101010 tadi diterjemahkan, barulah muncul di kita sebuah halaman Google. Jadi sender itu pasti dia ke bawah dari application ke bawah sampai ke physical. Si penerima itu dari physical ke atas sampai ke application. Itu aja kuncinya. Ini pengirim. Kalau pengirim itu pasti dari atas, dari application turun ke bawah sampai ke physical. Si penerima itu dari physical naik ke atas. Ibaratkan seperti ini. Saya mengirim ini. Saya mau mengirim sebuah surat. Jadi anggaplah saya nulis ya. Anggaplah ini sudah saya tulis dan ini adalah layer application. Ya, yang saya tulis ini layer application. Kenapa? Langsung berinteraksi dengan user. Ya, saya tulis ketik, saya lipat, saya masukin amplop. Itu namanya sudah jadi paket. Oke, saya masukin amplop itu sudah jadi paket. Yang membuat dia jadi paket, yang membungkusnya menjadi paket itu ada di sini. Ya, ini surat turun di sini baru dipaketin. Masukin ke amplop. Saya kirim lewat kurir. Kurirnya adalah ini. Kabel Ethernet ataupun kabel FO ataupun wireless ya. Lewat gelombang elektromagnetik. Terkirim, pas sudah sampai ke penerima, apakah penerima bisa langsung baca? Nggak bisa. Dia harus buka dulu paketnya. Sama tugasnya data link layer, dibuka paketnya, ya, dikeluarkan isinya, barulah bisa dibaca. Kayak gitulah kira-kira. Jadi ini sudah sampai nih, suratnya sudah sampai, cuma belum bisa terbaca. Kenapa? Karena belum dibuka. Masih dalam berupa paket. Dibuka di sini oleh si data link. Setelah dibuka, sudah terlihat seperti ini. Nah, ini tandanya sudah di application layer. Ya, kayak gitu proses antara sender dengan receiver, antara pengirim dengan penerima. Ya, sama seperti kalian belanja online lah, belanja online. Ya enggak? Bener enggak? Belanja online ada paket, paketnya oleh si pengirim oleh si penjual dipaketin gitu ya, dipaketin, dititipin ke kurir, dari kurir baru sampai ke Jambi dulu, dari Jambi baru masuk ke rumah kita. Dari rumah kita apa yang kita lakukan? Bisa langsung lihat isi paketnya? Nggak bisa, harus dibongkar dulu paketnya, ya, dibuka kotaknya, baru kita bisa lihat isinya. Prosesnya kebalikan dari si pengirim. Si pengirim bisa lihat isinya dulu, masukin ke dalam paket, dibungkus, baru dikirim. Si penerima menerima paket, dibuka, baru bisa lihat isinya. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Nyambung nggak? Nah, sama seperti itu yang terjadi di jaringan, ya. Jadi OSI layer itu ada 7 layer. 4 layer teratas ini posisinya ada di host, yaitu laptop kita nih. Kalau contoh tadi di laptop kita, application ini ada di laptop kita, ya, Google Chrome segala macam. Presentation itu juga ada di dalam OS kita yang mengubah dari layer aplikasi menjadi encrypt, ya, terenkripsi. Itu posisinya di sini. Kemudian sessionnya juga dimasukin. Session ini untuk komunikasi, ya. Terus baru transport layernya. Ini yang menentukan end-to-end connection-nya. Ya. Nah, yang ini, yang 3 layer ini semuanya bentuknya fisikal.
di luar laptop kita, seperti access point atau switch, ya, atau repeater, terus routernya, ya, kabel Ethernetnya. Nah, itu semua di media layer. Nih. Ya. Jadi cuman ada 4 yang ada di laptop kita, 3-nya itu di luar laptop kita, yaitu device-device yang dipakai untuk koneksi. Nah, ini yang tadi penjelasan saya, kalau seandainya dia pengirim atau sender, itu posisinya pasti seperti ini. Turun, ya, dari application, presentation, session, sampai jadi physical, baru dikirim dari physical di penerima, dia ke atas. Ini kalau penerima apa namanya? Receiver, ya. Gitu ya? Paham ya? Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Mulai dari layer physical. Layer physical itu contoh alatnya adalah hub dan repeater. Dia tugasnya memindahkan bit antar alat. Gimana cara memindahkan bit-bit biner? Kemarin sudah kita bahas. Bisa berupa tegangan atau arus, ya, yang lebih tepatnya. Bisa juga dalam bentuk cahaya, atau bisa juga dalam bentuk elektromagnetik. Masih ingat ini untuk apa? Fiber optik. Kalau ini arus, ini Ethernet. Kalau yang ini wireless. Itu ada di lapisan fisikal, ya. Nah, ini, ya. Kalau kabel Ethernet, sinyal listrik, kapan dia satu? Arus naik. Kapan dia nol? Arus turun. Kalau cahaya, kapan dia satu? Ada cahaya. Kalau nggak ada, ya tidak ada, ya. Kalau elektromagnetik, ini. Kalau ini satu, kalau ini nol. Gitu ya. Itu lapisan fisikal. Nah, selanjutnya dari yang tadi bit-bit tadi, ya, dikumpulkan di data link. Ini contoh alatnya adalah bridge dan switch. Nah, data link itu ya, alatnya, ya. Nah, tugasnya apa sih data link? Dia melakukan grouping data secara logikal. Dari 1011101 tadi di grouping. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, nah, ini ya, data link dari physical layer tadi bit-bit biner, dia mengkonversi dari bit ini menjadi data, sehingga bisa kelihatan ada head-nya dan ada tail. Head ini apa? Ya, kepala. Tail itu buntut. Nah, ini data head dan ini data tail. Naik ke atas, ini diekstrak, dikeluarkan datanya. Itu yang kelihatan adalah ini. Ada network header, NH ini, bukan Nurdin Hamzah. Network header, ya. Network header. Diekstrak lagi ke atas, yang datanya ini, ya kan? Ini ya, ada garis putus-putus, ya. Data ini diekstrak lagi ke atas. Jadi ada transport header, terus data ini di ke atas lagi ada session header, ke atas lagi ada presentation header, ke atas lagi ada application header. Baru ketika sudah
bagian application layer, kita bisa mengeluarkan, menampilkan datanya. Sorry, nih, ya. Ya iya, karena memang setiap ini ada headernya untuk ngasih tahu. Kalau misalnya di sini di bagian data link, ini untuk ngasih tahu keutuhan data. Jadi data yang dikirim itu mulai dari A sampai Z. A sampai Z. Nah, di dalam data link nanti diekstrak isi di dalam data link itu ada NH dan data. NH-nya dilepasin, datanya diekstrak lagi, isinya ada TH dan data. TH-nya dilepasin, datanya diekstrak lagi, isinya ada SH dan data. SH-nya dilepasin, datanya diekstrak lagi jadi PH dan data. Begitu seterusnya sampai yang kita keluarkan ditampilkan di application layer adalah datanya saja. Headernya sudah dikeluarkan semua. Pernah nggak kalian download terus filenya korup? Ya, itu kemungkinan besar ada header yang hilang atau justru nggak ada tailnya. Kalian download nggak selesai, pas misalnya mau dibuka korup. Itu kemungkinan besar dia kehilangan informasi tail. Karena dia nggak bisa ngebaca akhir dari data yang dikirim. Ya, ketika kalian buka, dia biasanya akan menampilkan data korup, padahal size-nya ada. Ya kan? Yang kita, nah kemungkinan misalnya yang di-download, kita mau download besarnya 5 mega. Pas sampai di kita itu 4 mega, bisa saja 4 mega. Ya kan? Karena downloadnya yang fail. Atau mungkin malah tambah besar. Di internet dikatakan size-nya 5 mega, pas kita download itu jadi 10 mega. Wah, itu hati-hati. Berarti ada yang nambahin di tengah-tengah. Ya. Hati-hati kalau misalnya, makanya kalau misalnya kalian download itu ada istilahnya itu checksum. Pernah dengar ini? Dikasih MD5 hash. Jadi di situsnya itu akan ditampilkan ini hashing dari filenya. Ketika kalian download sampai di komputer kalian buka, itu hashingnya bisa disamakan. Kalau misalnya hasilnya sama, berarti file yang kalian download itu utuh, nggak ada yang kurang atau nggak ada yang ditambahkan, kayak gitu. Kerjaan virus tuh gitu, ya. Kadang-kadang dia nambahin data di tengah-tengah. Oke, nah itu tugas dari data link. Kemudian lapisan network. Nah, lapisan network itu alatnya adalah router. Router ini yang istilahnya yang memilihkan paket itu lewat mana. Kalian belanja nih, belanja online, tokonya ada di Bandung. Tokonya ada di Bandung. Jadi si penjual di Bandung itu ditaruhlah dia ke JNE. Ya kan? Dia mau ngirim nih. Dia datang ke JNE, naruh paketnya, dia bayar. Misalnya gitu kan. Pas sudah paketnya ditaruh, kalau misalnya JNE-nya JNE KW lah istilahnya ya. Maksudnya itu bukan JNE asli ya. Kalau JNE asli udah tepat lah. JNE KW lah gitu ya. Ini paketnya mau dikirim ke Jambi, tapi dia justru mengarahkannya ke Kalimantan. Dari Kalimantan baru ke Aceh, dari Aceh ke Riau, dari Riau baru ke Jambi. Kayak gitu. Padahal ada jalur yang lebih cepat. Dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Palembang, dari Palembang baru ke Jambi. Ada jalur yang lebih dekat. Kayak gitu. Itu siapa yang menentukan? Itu router. Pernah nggak kalian ketika belanja online,
kalian tracking paket. Awalnya di Bandung. Terus ada di Jakarta Barat. Jakarta Timur dulu. Dari Jakarta Timur baru dioper ke Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat baru dia ke Palembang. Dari Palembang dia ke Jambi. Dari Jambi baru sampai ke rumah. Siapa yang menentukan ini dari Bandung ke Jakarta Timur? Yaitu router yang di Bandung. Router yang di Bandung. Dari Jakarta Timur, siapa yang menentukan bahwa paket ini diteruskan ke Jakarta Barat? Router di Jakarta Timur. Siapa yang menentukan dari Jakarta Barat ke Palembang? Router di Jakarta Barat. Dari Palembang, siapa yang menentukan ke Jambi? Padahal sebenarnya bisa saja ke Riau. Atau misalnya ke Batam dulu. Baru ke Jambi. Bisa saja kan? Karena ada pengiriman barang itu ke Batam. Ada juga pengiriman barang ke Riau. Dari Riau ke Jambi ada, dari Batam ke Jambi juga ada. Tapi kenapa yang dipilihin itu langsung dari Palembang ke Jambi? Enggak ke Riau dulu atau ke Batam dulu, baru ke Jambi? Karena jalur yang ini langsung lebih pendek, ya kan? Daripada harus ke Riau dulu, baru ke Jambi. Atau dari Palembang ke Batam dulu, baru ke Jambi. Nah, itu analogi si router. Paham? Oke, kita lihat ini. Misalnya ini di Unama nih. Ini laptop saya terkoneksi ke internet di Unama. Ini Unama ya. Ini router di Unama. Ketika saya buka google.com, router ini yang akan mengarahkan, oh ini nggak ada di sini. Arahin ke Telkom. Ini Telkom. Misalnya. Di Telkom, oh nggak ada google.com. Diarahin ke sini. Ke misalnya, ini nggak ada ya, anggaplah nggak ada. Ini yang benarnya ke sini misalnya ya. Ini IIX. Dari IIX baru ke server Google. Nah, itu tugasnya siapa untuk mengarah-arahkan seperti itu? Itu tugasnya si router. Router itu biasanya akan membaca yang namanya internet protokol. Inilah yang untuk mengidentifikasi mesin. Oh, ternyata yang mengakses google.com itu adalah IP-nya 72 sekian 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 sekian. Jadi ketika kalian mengakses google.com sampai di Google, yang akan dikembalikan adalah ke alamat IP yang mengakses tadi. Ya, jadi alamat IP kita itu diikutkan ke dalam paket IP-nya, bahkan sampai MAC address kita itu juga diikutkan, dikirim ke sana. Baru sampai balik lagi ke sini. Nah, ini contoh. Misalnya ini tadi dari Unama. Ini server Google. Ada router 1, router 2, router 3, router 4. Kira-kira ketika saya mengakses google.com, lewat jalurnya lewat jalur mana? R1, R2, R4 atau R1, R3, R4? Kalau dilihat dari kos, dia sama-sama dua kali pindah. Ya, ini juga sama 2 kali pindah. Oke, karena kosnya sama, dua-duanya ini bisa dipilih salah satu, yang mana saja. Ya, karena kosnya sama. Jadi dia bisa mau ke R2 dulu, baru ke R4, atau ke R3 dulu, baru ke R4. Ya. Nah, setiap router itu dia mengandung yang namanya tabel routing. Tabel routing itu isinya ada algoritmanya. Contoh yang paling sederhana adalah tabel distance vector, yaitu memilih jalur
terpendek. Ya, ini sebenarnya ada pelajaran di graf. Misalnya ini ada 2 node. Ini A, B, C, D, E. Misalnya. Kalau misalnya saya mau ke E dari A. Dari A, saya mau ke E. Lewat mana yang paling dekat? Yang ini ya. Bisa nggak lewat sini? Bisa saja, ya, tapi lebih pendek lewat sini. Gimana kalau saya mau ke C? Lewat B. Lewat B ya. Ke C. Bisa nggak lewat sini? Bisa. Kalau ini cosnya 2, ya kan? Kalau lewat sini cosnya jadi 3. Nah, algoritma distance vector gampang, tinggal pilih saja yang paling pendek rutenya, kayak gitu. Ya. Ini contoh. Jadi ini ada sebuah network internet. Ini router A, router B, router C, router D, router E. Di dalam router A itu ada tabel routing. Tabel routing yang memperhitungkan cost untuk ke semua router. Misalnya nih, dari router A ke router A itu costnya berapa? Costnya 0. Kenapa 0? Karena dari dia ke dia. Bisa nggak Pak? Kalau dari A ke A itu lewat B dulu, lewat E ke C, baru ke A lagi. Bisa saja, ya. Cuman kan jadinya panjang. Ya, kalau dari A ke A ya makanya dikasih lokal, cost-nya juga 0 karena tidak terjadi perpindahan. Dari A ke B, dari A ke B lewat mana? Linknya lewat link 1. Cost-nya berapa? Cost-nya 1. Cuman sekali perpindahan. Dari A ke C lewat mana? Lewat 3, bisa nggak ke C? Lewatnya link 1. Berapa cost-nya? 1, 2. C lewat link 1. Pak, kenapa nggak lewat link 2? Kalau router A, linknya itu hanya 2 pilihan. Karena yang terkoneksi langsung dengan dia adalah 1 atau 3. Kalau kalian isi di sini untuk ke C pakai link 2, ini salah. Karena dia kan sebenarnya lewat 1. Ya kan? Yang terkoneksi ke si A. Oke? Kalau dari A ke D, lewat link mana? Lewat link 3. Berapa cost-nya? 1. Dari A ke E, lewat link mana? Lewat link 1 kan? E-nya di sini ya harus lewat link 1. Berapa cost-nya? 2. Nah, sekarang coba yang ini tabel routing B. Tabel routing B. Saya bikin di sini to, sini link, di sini cost. Dari B ke A lewat link mana? 1. Cost-nya. Dari B ke B lewat link mana? Lokal. Cost-nya. Dari B ke C link 2. Cost-nya. Dari B ke D lewat link. Cost-nya 2. Dari B ke E lewat link 4. Cost-nya 1.
Bisa semua? Jadi kalau misalnya ada 5 router A, B, C, D, E, ada 5 router, itu pasti ada 5 tabel routing. Ya, ini dari A ke A dia lokal, dari A ke B lewat link 1. Posnya cuma 1. Dari A ke C, A ke C lewat link 1, posnya 2. Dari A ke D 1 lewat link 3. Dari A ke E lewat link 1 dan link 3, posnya sama-sama 2. Dari A ke E ya, itu lewatnya ke B dan terus ke E lewat link 1. Dari sini juga bisa, posnya sama-sama 2. Jadi kalau kalian mau ngisinya di sini 3, itu tetap benar. Ya, karena posnya sama. Oke? Nyambung? Oke. Kalau begitu kita latihan. Tunggu deh, latihannya nanti. Saya habisin dulu penjelasan, baru nanti terakhir ada latihan. Kita lanjut ke layer transport. Ini ya tadi dari bawah ya, physical sudah, sekarang ada di transport. Nah, di transport, apa fungsi dari layer transport? Melakukan perbaikan kesalahan sebelum pengiriman. Ya, ini tugasnya establish dan maintenance. Layer transport itu ada 2, ada UDP, ada TCP. UDP itu apa? Ada yang tahu UDP? Nih, User Datagram Protocol. Satunya lagi TCP, Transmission Control Protocol. Merupakan protokol yang luas digunakan yang menyediakan 3 layanan tambahan. Nah, ini layanan-layanan yang tersedia di layer protokol. Komunikasi berorientasi koneksi, reliabilitas, dan kendali kemacetan, congestion control. Ini nanti kita akan cobain ngoding, bikin aplikasi chatting menggunakan port TCP UDP. Ya, chatting sederhana. Jadi nanti akan ada satu server, kalian jadi klien, ya servernya anggaplah di laptop saya, nanti bisa chatting kita. Ya, menggunakan lokal. Yang lokal saja. Tidak membutuhkan internet. Hanya membutuhkan koneksi jaringan. Ya. Nanti kita akan cobakan. Terus ada namanya session. Lapisan session inilah yang bertugas untuk menjaga koneksi. Jadi sebenarnya ya, ketika kita tadi berkomunikasi dengan Google, sebelum kita bertukar data dengan Google, berinteraksi, ini kan baru nih kita ini ya, buka google.com ya, google.com. Sebenarnya yang pertama kali terjadi adalah three-way handshake. 3 kali salaman. 3 kali salaman. Jadi ini kalau misalnya ada digambarin, ini si server Google, ini saya klien ya. Ketika saya akses google.com, itu saya ngasih yang namanya kunci publik ke si Google. Kunci publik. Apa Pak kunci publik itu? Ini kalian pelajari nanti di enkripsi. Ya. Bukunya namanya mata kuliahnya namanya kriptografi. Tahu kriptografi? Enggak tahu ya. Kayak ginilah, saya mau komunikasi dengan siapa namanya? Pram. Saya mau komunikasi dengan Pram. Ya. Kalau saya bilang kayak gini, kalian kan dengar semua ya.
Tapi kalau seandainya saya menggunakan bahasa daerah atau bahasa rahasia, hanya saya dengan Pram yang tahu, kalian ngerti nggak? Nah, itu yang namanya enkripsi. Jadi kemungkinan besar mungkin kenapa banyak terciptanya bahasa, berbagai macam bahasa, itu salah satu tujuannya adalah enkripsi. Ya, sering terjadi di Indonesia ketika kita pergi ke toko, yang punya toko itu suka berbahasa mereka aja. Ya, antar sesama mereka ngobrol pakai bahasa mereka. Kita nggak tahu dia ngeburukin kita atau enggak, karena kita nggak ngerti, ya kan? Nah, itu sudah salah satu contoh enkripsi. Ya, pesan yang disampaikan itu rahasia, tidak lagi bisa dimengerti oleh orang lain. Ya, nah, itu namanya enkripsi. Ada namanya enkripsi itu ada dua, ada kuncinya simetris, ada asimetris. Kalau yang simetris, plain text dikonversi jadi cipher text. Plain text itu misalnya aku. Ketika jadi cipher text, bukan lagi aku. 14A36. Ini aku nih artinya. Ya, menggunakan kunci X2 lah misalnya. Ya. Dari plain text menjadi cipher text itu menggunakan kunci X2 namanya. Nama kuncinya X2. Ketika ingin mengembalikan dari tulisan ini menjadi tulisan aku lagi, itu menggunakan kunci yang sama, yaitu kunci X2. Itu yang namanya simetris, algoritma simetris. Kunci untuk mengenkripsi, ini proses enkripsi namanya. Dari plain text jadi cipher text. Enkripsi namanya. Dari cipher text menjadi plain text lagi, ini namanya dekripsi. Bukan deskripsi ya, dekript. Encrypt, decrypt. Kalau bahasa Inggrisnya encryption, decryption. Kalau bahasa Indonesianya enkripsi, dekripsi. Ya. Nah, kunci yang digunakan kalau dia simetris itu sama. Ya, anggaplah ini password lah. Password untuk jadikan ini pakai X2. Untuk mengembalikan dia menjadi aku pakai X2 juga. Tapi kalau misalnya asimetris, dari aku jadi 14A36 itu menggunakan kunci 1. Namanya kunci publik. Untuk mengembalikan ini menjadi aku kembali, itu menggunakan kunci yang kedua. Namanya kunci private biasanya. Ya. Nah, inilah yang dilakukan di three-way handshake. Ketika saya mau mengakses google.com ke server, ya ini memang protokolnya seperti itu. Saya ngirim kunci publik, si server ini merespon, oke, kunci publikmu aku pakai, ini kunci private yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi. Oke, kata dia. Kata kita dari klien, oke. Deal. Ngasih status bahwa oke, sudah diterima. Sudah terjalin seperti ini, sudah dibuatlah yang namanya session. Di-create-lah session. Selanjutnya, saya tinggal searching di Google. Ya kan? Karena komunikasi dengan Google sudah terjalin kayak gitu. Tinggal saya search mau apa lagi gitu ya. Dan ini sudah terenkripsi. Ya.
apalagi datanya dikasih lagi sama si Google, kita nyari apa lagi dikasih lagi sama si Google, gitu ya. Dan ini nggak perlu lagi setiap kita buka Google kita melakukan three-way handshake lagi, nggak perlu, karena sudah tersimpan di session. Itulah guna dari layer session. Sama seperti kalau kalian buka Facebook pertama kali, apa yang dilakukan? Harus login untuk masuk, ya kan? Setelah login apa? Bisa kita pakai ya ke apa? Home ya. Ya, kita bisa scroll di home dan segala macam. Terus misalnya kita close browsernya, kita matiin laptop, terus kita hidupin lagi misalnya, buka lagi browser, akses lagi facebook.com, apakah harus login lagi? Nggak perlu. Kenapa? Karena session. Karena adanya session yang sudah dibentuk ketika tadi login. Nah, itu yang contoh yang di Facebook, penggunaan session. Ya, jadi di koneksi juga ada namanya session. Kita nggak perlu lagi berulang kali melakukan three-way handshake. Setiap kita google.com nih, three-way handshake. Ya, terus kita mau searching three-way handshake lagi, nggak perlu lagi, karena three-way handshake cukup sekali saja. Sudah itu disimpanlah sessionnya. Oh, ini sudah berhasil melakukan three-way handshake. Ya, salaman 3 kali. Istilahnya sudah login lah. Nah, anggaplah kayak gitu, udah login, udah kita mau searching, kayak di bagian jaringan itu sudah langsung kirim-kirim data aja. Nggak perlu lagi three-way handshake karena kita sudah membangun trust istilahnya, sudah membangun kepercayaan satu sama lain kayak gitu ya. Kemudian layer presentation. Nah, layer presentation ini yang mengubah tadi dari bit-bit biner ya menjadi format aslinya. Misalnya tadi di sini bit-bit biner 1010, ini adalah bit-bit biner huruf A. Ya, ketika di presentation, ya disinilah proses mengubahnya menjadi huruf A. Si layer presentation, kayak gitu. Ya, misalnya dia gambar yang awalnya bit-bit biner atau terenkripsi, disinilah dia mengubahnya menjadi sebuah gambar dengan ada intensitas warnanya. Akhirnya yang kita download tadi awalnya, kita download dari internet file JPEG, ya kita download taruh di D misalnya. Awalnya kan belum ada ya datanya ya. Si layer presentation inilah yang mengubah data yang sudah tadi ditransmit, data image tadi yang didownload, yang mengubah dia jadi sebuah file utuh menjadi file JPEG. Barulah di layer application bisa kita buka, bisa kita lihat, kayak gitu, ya. Nah ini contohnya grafik image dengan ekstensi PIC, TIFF, JPEG, ya. Si layer presentation inilah yang mengubahnya dari bit-bit biner menjadi file atau menjadi gambar atau menjadi teks atau menjadi apa saja, ya. Apapun itu, misalnya video kah atau teks kah, si layer presentation ini. Barulah di layer application kita bisa melihatnya, kita bisa ngeprint, kita mau ngapain apa filenya terserah gitu ya. Itu di layer application ya. Contoh-contoh layer application yaitu menggunakan Google Chrome, yang mana aplikasi ini menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Terus email, aplikasi email misalnya kalau Microsoft apa ya, Outlook ya. Outlook itu menggunakan protokol SMTP. Terus ada FileZilla yang menggunakan protokol FTP atau SFTP. Ini untuk transfer file ya. Dan sebagainya ya. Itu di layer application. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelasin kan? Kalau dari atas ke bawah, awalnya dia berupa data, anggaplah dia image atau apa,
dikasihlah header application layer, dikasihlah header presentation layer, turun lagi ke bawah, ditambahin lagi. Jadi sebenarnya di sini ada header AH, di sini ada header PH dan AH. Di sini ada SH, PH dan AH. Di sini ada TH, SH, PH dan AH. Di sini ada NH, ada TH, ada SH, ada PH dan AH. Di sini baru dikonversi menjadi bit-bit biner. Jadi kira-kira yang terkirim itu seperti ini. Ya. IP-nya pakai IP versi berapa? Versi 4 atau versi 6. Terus headernya berapa panjang? Ya, dari atas tadi sampai bawah, header berapa panjang? Terus type of service-nya apa? Ya, terus ini total length-nya 16 bit. Ini 16 bit identification, ada fragment, ada TTL time to life, ada protokol, ada 16 bit header checksum. Ini ada 32 bit IP address. IP address itu kan contohnya nih 192.168.1.1. Setiap ini itu 1 byte. Ini 1 byte, ini 1 byte, ini 1 byte. 1 byte itu berapa? 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadinya berapa? 8 kali 4 32 bit. Ya. Destination juga IP-nya menggunakan 32 bit IP-nya. Ya, karena yang dipakai masih yang versi 4. Kalau yang versi 6 lebih panjang lagi. Lupa saya berapa bit panjangnya, ya. Terus baru di dalamnya ada data. Jadi sebenarnya ketika kalian ngirim huruf A, bukan cuma huruf A-nya saja yang dikirim, tapi ada headernya, ada informasi MAC address-nya, ada IP-nya di dalam situ, baru dia terkirim. Itulah semua yang terkirim, semuanya. Dari data ini semuanya ini dikirim, diubah menjadi biner. 10110111 dan seterusnya. Berapa panjangnya nih? 16, 16, 16. Berapa tuh? 32, 32 kali 3, 96, 96 tambah 16, 115 bit. Belum datanya. Ya. Untuk header dan segala macam TTP-nya 115 bit. Contoh, ya. Oke? Nyambung ya? Oke, kita lanjut ke latihan. Sekarang saya akan bikin contoh yang nggak jauh beda lah ya, nggak jauh beda dari yang sebelumnya. Misalnya ini ada router A, sini router B, sini router C, router D, sini E, di sini F. Salah. Router B, router C, router F. Nanti maju ya satu persatu. Yang sudah. Ini link 1. Ini link. Ini nggak usah ada link. Ini 2. Ini link 3. Terus ke sini. Di sini ada link 4. Di sini ada link 5. Ini ada 6. Garisnya belum ada ya. 1. Ini 2. Dari sini 3. Ini ada ke bawah. Sini ada. Di sini juga ada.
Silakan bikin table of routing-nya. Masih ingat nggak? Table of routing-nya, isinya. Tuh ya. Jadi ada 3 kolom. Ya, routing from A misalnya. Ada to, ada link, ada cost. Ada to, ada link, ada cost. Routing from A. Isinya ada to, ada link, ada cost. Ya. Jangan lupa buat nama nanti dikumpulkan.